Jadi pemerintah Kabupaten Manggarai sepertinya kehabisan akal ya. Kehabisan berpikir bagaimana cara mengatasi agar masyarakat itu bisa bayar pajak. Harusnya dicek dong. Iya, bangsa ini dihebohkan atau digemparkan dengan keluarnya sebuah kebijakan salah satu daerah di Indonesia, yakni di Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang menyaratkan ya, untuk mendaftar di TK, SD sampai dengan SMP itu harus menyertakan surat pelunasan pajak bumi bangunan, perkotaan, dan pedesaan. Jadi kalau ada anak-anak masyarakat itu yang ingin mendaftar masuk TK, SD sampai tingkat SMP itu, mereka harus menyertakan ya, salah satu syaratnya itu adalah harus ada bukti pelunasan pajak bumi bangunan. Ini kebijakan terbaru ya. Dan kebijakan ini banyak dikritik berbagai pihak. Salah satunya itu adalah akademisi, pakar hukum pidana, Dr. Edi Hardum, SIP, SH, MH. Bahkan beliau sampai mengatakan bahwa ini kebijakan kreatif dalam sebuah kebodohan. Dan bukan hanya beliau yang mengkritik ini. Anggota DPRD di Kabupaten Manggarai juga itu, mereka mengkritik habis-habisan terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Ya, bagi saya juga ini kebijakan yang sungguh-sungguh sangat aneh sekali. Sungguh aneh menurut saya. Dan saya baru menemukan kebijakan model seperti ini. Harusnya kan kebijakan itu kan dia bijak kan ya. Tapi ini tidak. Justru ini tidak bijak. Ini kebijakan yang atau keputusan yang tidak visioner sama sekali ya. Tidak populis sama sekali ini kebijakan. Di tengah angka putus sekolah di Kabupaten Manggarai berdasarkan data yang ada itu mencapai 4.000 lebih orang loh. Jadi per 2024 itu angka putus sekolah di Kabupaten Manggarai itu mencapai 4.000 lebih orang. Jadi kalau tambah lagi anak-anak ini nanti yang orang tuanya belum membayar PBB, belum melunasi pembayaran PBB-nya, berarti mereka juga bisa putus sekolah. Maka angka putus sekolah di Kabupaten Manggarai itu bisa saja meningkat dari tahun ke tahun kalau ya keputusan yang telah dikeluarkan ini tetap dilanjutkan. Menurut saya ini kebijakan atau keputusan yang sangat-sangat aneh sekali. Pemerintah bukannya bagaimana cara mengatasi kemiskinan di tengah masyarakat, bagaimana caranya agar masyarakat itu sejahtera, makmur, sehingga mereka bisa membayar pajak. Tapi justru mereka menghalangi anak-anak mereka itu untuk bisa melanjutkan pendidikan dengan cara seperti itu. Menurut saya ini cara ya untuk menghalangi anak-anak itu melanjutkan pendidikan. Dan dampaknya sangat besar loh ya. Jadi bukan saja menambah angka putus sekolah di Kabupaten Manggarai itu, tapi juga nanti bisa saja anak-anaknya suatu waktu mereka juga menjadi miskin. Kenapa? Karena toh mereka tidak sekolah kan. Bagaimana mereka bisa berpikir? Bagaimana mereka bisa bekerja kalau mereka tidak berpendidikan? Orang yang berpendidikan saja sekarang ini sulit mencari pekerjaan. Apalagi orang yang, mohon maaf, yang tidak mengenyam pendidikan. Saya kira ini kebijakan atau keputusan yang keliru menurut saya. Jadi pemerintah Kabupaten Manggarai sepertinya kehabisan akal ya. Kehabisan berpikir bagaimana cara mengatasi agar masyarakat itu bisa bayar pajak. Harusnya dicek dong, kenapa sampai masyarakat ini belum melunasi pembayaran pajak, pembayaran PBB-nya itu. Harus dicek, masalahnya apa? Apakah masalah faktor kemiskinan? Atau masyarakat itu bandel untuk membayar pajak? Harus dicek itu. Ya kan? Kalau memang masyarakat yang belum melunasi pembayaran pajaknya itu hanya karena masalah kemiskinan, menurut saya itu harus diantisipasi bagaimana caranya. Ya, aneh menurut saya. Ini kan ya sangat paradoks sekali ya. Di tengah ada daerah-daerah lain di Indonesia itu bagaimana membuat kebijakan yang itu berpihak pada masyarakat, menguntungkan masyarakat. Misalnya saya ambil contoh kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi itu yang membebaskan pembayaran ya tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakatnya.
ini menguntungkan masyarakat. Tapi justru di Manggarai itu dibebankan lagi dengan cara seperti itu ya. Orang itu sudah tidak mampu membayar pajak PBB-nya itu, ya ditambah lagi dengan anak-anaknya itu tidak bisa melanjutkan pendidikan karena syaratnya itu harus menyertakan pelunasan pajak bumi bangunan. Ini kebijakan yang aneh. Sebagai akademisi saya sangat menyesali kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai, terutama Bupati Manggarai. Saya kira pemerintah Kabupaten Manggarai harus mereview kembali kebijakan ini, keputusan ini. Ini keputusan yang tidak pro terhadap masyarakat. Justru keputusan ini atau kebijakan ini menghambat masa depan generasi bangsa ini. Di tengah bangsa ini sedang ya gencar-gencarnya agar penyelesaian pendidikan 12 tahun itu harus diselesaikan secepat-cepatnya. Tapi kita justru melakukan kebijakan yang sangat tidak populis sama sekali. Sangat tidak populis. Bagaimana menurut pendapat masyarakat Indonesia? Apakah ada kebijakan serupa juga terjadi di daerah Anda? Di kabupaten Anda? Di provinsi Anda? Tolong tuangkan komentar di kolom komentar video ini seperti apa pendapat Anda. Kalau menurut saya, ini kebijakan atau keputusan yang tidak populis. Boleh dikatakan mungkin juga ini keputusan yang sontoloyo sekali ya. Yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, tidak berpihak pada pendidikan masa depan Indonesia ini. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak bleang. Ya.